Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Laini, guru SMP Negeri 4 Gaung Anak Seka. Saat ini saya tercatat sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan fasilitator 048 Rizka Amalia NPD dan pengajar praktek 159 Apriani SPD. Pada tugas modul 11A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara berikut ini. Apa yang Anda pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa bagian yang ingin saya kemukakan. Yang pertama adalah aspek kognitif, di mana aspek kognitif di sini guru menjadi fokus utama dan mengabaikan aspek-aspek yang lain seperti psikomotorik dan afektif. Nah, bagian kedua dalam sistem pembelajaran itu masih bersifat sistem konvensional, di mana metode yang diterapkan dalam pembelajaran masih model ceramah. Yang ketiga adalah adaptasi. Nah, di sini guru masih menerapkan sistem lama dalam mengajar tanpa mau beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, bagian yang keempat, guru sebagai center of knowledge, di mana guru sebagai pusat utama dalam proses pembelajaran, sehingga guru yang menjadi semua guru yang menjadi gudang ilmunya. Nah, bagian yang kelima adalah kurangnya tuntunan. Nah, kurangnya tuntunan di sini, guru kurang menuntun dalam menemukan minat, bakat, dan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak mengetahui apa minat dan bakatnya. Kemudian bagian yang terakhir adalah sama rata. Sama rata di sini maksudnya adalah kemampuan siswa satu dan yang lainnya dianggap sama, sehingga proses pembelajaran terkesan monoton dan melakukan pendekatan yang sama. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, ketika saya sudah mempelajari modul dalam lokakarya orientasi ini, ada beberapa bagian, yaitu ada 5 bagian yang mengubah atau yang berubah dari pemikiran. Yang pertama adalah student centered learning, di mana proses pembelajaran berpusat pada siswa. Setiap proses pembelajaran harus berpihak pada siswa, sehingga siswa menemukan cara yang nyaman, belajar yang nyaman, tempat yang nyaman, karena sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan siswa. Dan yang kedua yang saya lihat adalah budi pekerti. Akademis bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan siswa, tetapi pendidikan karakter juga menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran. Nah, bagian yang ketiga adalah kodrat alam dan zaman, di mana anak tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Nah, bagian yang keempat itu adalah menuntun. Hendaknya proses pembelajaran seorang guru tidak berjalan di depan atau berada di belakang, tetapi berjalan beriring agar anak tumbuh dan berkembang sesuai kemampuannya. Disinilah bagaimana guru menuntun siswa menemukan bakatnya. Kemudian yang bagian yang terakhir adalah komprehensif. Nah, proses pendidikan harus mencakup semua aspek, sehingga tidak hanya satu aspek yang ditonjolkan. Misal, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi mengabaikan aspek yang lain. Nah, di sini guru harus mampu mencakup semua aspek. Contoh adalah aspek kognitif pada pengetahuan, kemudian psikomotorik adalah keterampilannya, afektif adalah sikapnya, kemudian di sosial dan psikologisnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 5 yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran agar mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama adalah budaya 5S, di mana 5S ini adalah salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Nah, budaya 5S sebagai cara dalam menumbuhkan pendidikan karakter agar memiliki budi pekerti yang baik bagi siswa. Nah, yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi di sini adalah menjadi hal yang paling harus dilakukan dan dipahami bahwa kodrat alam dan zaman harus disesuaikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas menjadi hal utama untuk menjadikan sebagai sebuah bentuk komitmen menerapkan merdeka belajar di dalam kelas, sehingga ada keterikatan antara guru dan siswa dan lingkungan yang ada di dalam kelas. Nah, yang keempat adalah student center, yaitu memahami berbagai karakteristik anak, potensi, minat dan bakatnya, sehingga seorang pendidik tidak hanya menyamakan satu dengan yang lainnya dengan kemampuan yang sama, tetapi harus tahu kemampuan dari masing-masing siswa. Kemudian yang berikutnya adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini adalah menumbuhkan pembelajaran kreatif dengan memadukan berbagai budaya lokal dalam menanamkan budi pekerti pada anak. Bagaimana cara merekonstruksi kembali proses pembelajaran di kelas yang mencerminkan ide pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret dengan konteks lokal sosial budaya? Ada 4 bagian yang saya lakukan di sini adalah: pertama, mulai dari diri. Segala sesuatu harus mulai dari diri sendiri, yaitu mulai dari hal yang terkecil dengan menerapkan 5S tadi, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua adalah menghargai pendapat. Nah, tidak memaksakan kehendak atau pendapat, baik dalam berdiskusi ataupun dalam bermusyawarah. Nah, yang ketiga adalah menundukkan budi pekerti. Setiap berpapasan dengan guru, menundukkan tubuh dan menyapa dengan lembut. Ini salah satu penanaman pendidikan karakter kepada siswa, bahwa bagaimana memuliakan seorang guru sehingga ilmu yang didapat akan berkah. Yang bagian yang terakhir adalah memberikan kesempatan. Nah, memberikan kesempatan siswa untuk bertanya atau menjawab dalam proses pembelajaran yang diawali dengan mengucapkan salam atau pembuka. Kesimpulan dan refleksi. Nah, tujuan daripada pendidikan ketika mempelajari semua modul yang ada di Lokakarya Orientasi ini adalah: pertama adalah upaya memanusiakan manusia dalam mencapai kemerdekaan, keselamatan, dan kebahagiaan. Yang kedua adalah memahami segala potensi siswa, minat, dan bakatnya dengan menuntunnya sebagai upaya adaptasi dua kondisi. Dua kondisi ini adalah alam dan kondisi zaman untuk mencapai kemerdekaan belajar, sehingga siswa merasa nyaman dan bahagia dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah membentuk manusia merdeka secara utuh tanpa adanya intervensi dari manapun. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan dalam pembentukan budi pekerti agar menjadi pembiasaan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih, salam semangat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.